البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsul khamis wa sab'un ba'dal mi'ah, 175. Haddatsana Hafiz ibnu Umar qala haddatsana Syu'bah an ibni Abi Safar an Sya'bi an Adi ibn Hatim radhiyallahu an qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau menjawab, idza arsalta kalbakal muallam, apabila engkau melepaskan, mengirimkan anjingmu yang terdidik, anjing terlatih, faqatal, kemudian dia membunuh hewan buruan, fakul, maka makanlah anjing, makanlah buruan tadi, enggak disebut maf'ul bih-nya. Ini memang diringkas, nanti hadisnya akan terulang banyak sekali, lebih lengkap. Wa idza akala fala ta'kul, apabila anjing itu makan maka jangan engkau makan, maksudnya makan hewan buruan tadi. Fa inna ma amsakahu ala nafsih, karena ketika itu tatkala itu dia menangkap hewan tadi untuk dirinya sendiri. Qultu, maka saya yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, ursilu kalbi, saya pernah melepaskan anjing saya, yaitu mengirimkan anjing saya, fa'ajidu ma'ahu kalban akhar, kemudian saya mendapati dia disertai anjing yang lain tatkala mendapatkan hewan buruan, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Qal fala ta'kul, maka jangan engkau memakan hasil buruan tadi. Fa inna ma samaita ala kalbik, karena engkau hanyalah menyebut nama untuk anjingmu tatkala melepaskan anjing itu. Walam tusammi ala kalbin akhar, dan engkau tidak menyebut nama Allah untuk anjing yang lain. Ya, anjing yang lain tak tahu anjing siapa. Hadis ini terulang, akan diulang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru yang sekarang ini, Hafiz bin Umar. Beliau Abu Umar, Hafiz bin Umar al-Basri, siqatun sabtun, dan beliau ini dikatakan A'rabiyun fasih. Dia badui yang fasih, tapi juga apa? Sahihul kitab mutqin, kitabnya juga bagus dan mantap. Ada sebagian yang dia badui fasih, dia hanya pakai hafalan dan sikoh, tak punya kitab apapun. Yang ini menggabungkan berbagai kebaikan. Kitabnya bagus, hafalannya bagus, bahasa Arabnya juga bagus. Ini guru Imam Bukhari, Hafiz bin Umar al-Basri. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah terulang-ulang Amirul Mukminin fil hadis, Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam. Beliau adalah al-Basri, al-Wasiti al-Basri. Ani bin Abi Safar, namanya Abdullah bin Abi Safar. Al-Hafidz di dalam Fathul Bari mengatakan yang betul fa-nya di fathah as-Safar. Adapun yang di sini yang di tahqiq cetakan apa ini dari Ibnu Hazm as-Safar. Memang khilaf, tapi yang betul fa-nya di fathah as-Safar. Baik. Jayid, cetakan yang lain pakai fathah, yang cetakan yang Anda dapatkan ini fa-nya disukun. Memang ini khilaf. Tapi yang betul as-Safar memang. Nah, beliau juga Basri, siqah. Ani Sya'bi, beliau adalah apa? Abu Amr, Amir bin Syarahil. Namanya Amir, kunyahnya Abu Amr. Al-Kufi, siqatun sabtun imamun faqih. Biografi beliau lumayan panjang dan hebat sekali, Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Saya belum pernah menulis dakwat hitam di atas kertas putih, yaitu semuanya dengan hafalan. Ini memang pakar. Tapi juga beliau mengatakan, "Walaqad hafidtu min walaqad nasitu min ahadits ma idza hafidhaha syakhsun la sara aliman." Sungguh saya telah lupa sejumlah hadis yang seandainya itu dihafal oleh seseorang, dia jadi orang alim. Berarti berapa banyak yang hilang. Tapi saking banyaknya lautan hadis yang beliau hafal, maka beliau tetap dikatakan siqah. Baik, dan ini menunjukkan apa? Pentingnya untuk mencatat. Makanya di dalam Al-Syarah Al-Karmani, kalau tak salah Al-Karmani yang didapatkan, menukilkan ucapan dari Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan, ilmu apapun yang kalian dapatkan, maka tulislah dia, walaupun kalian tulis di dinding. Ya, kalau kita menulis, hakikatnya kita sedang menulis di hati kita juga itu. Hati kita juga ikut
ikut mengimla, ikut menghafal sambil tangan kita juga menulis. Rekod. Iya, rekod. Akib itu penting. Iya, itu penting. Kalau tak ada rekod Iya. Memang tak boleh ada pembangunan. Ya memang. Baik. An Adi bin Hatim. Nah, ini yang sahabatnya. Adi bin Hatim, beliau dahulunya adalah Kristen, beliau orang Toi. Beliau orang Kristen. Kemudian apa? Masuk Islam. Yang lebih dahulu masuk Islam saudarinya. Ana lupa namanya itu. Nah, saudarinya masuk Islam lebih awal. Adi bin Hatim sempat lari. Ya, ini yang ulama Di- ini Abi Hatim. Bukan, ini Adi bin Hatim yang ayahnya ini jadi permisalan orang yang sangat dermawan. Hatim. Sesulit apapun ayahnya ini, yaitu Hatim At-Ta'i, pemimpin kabilah, dia akan selalu sedekah. Kalau ada orang minta sesuatu walaupun sedang tidak ada apa-apa, dia akan hutang. Kalaupun tidak ada lagi, ya dia akan ngasih barang. Yang penting tak ada peminta-minta yang balik dengan tangan kosong. Memang terkenal dalam cerita-cerita jahiliyah. Ayahnya memang jadi permisalan, perumpamaan. Nah, ini anaknya Adi, ini masuk Islam. Semula dia Kristen, kemudian dia masuk Islam. Cerita Islamnya pun bagus sekali. Hatim ini Kristen Ya, semula Kristen, iya. Tapi ini kira agama Ibrahim. Kafir. Dia kafir, dia pakai salib. Waktu datang kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, dari mana engkau? Apakah dari Allah dan Rasulnya engkau lari? Apakah engkau tahu ada tempat untuk lari dari Allah dan Rasulnya? Dia mengatakan, saya tak tahu. Nah, terus ditanya ini dan itu dan seterusnya. Sampai Nabi mengatakan, yaitu apa? Orang Kristen mereka tersesat. Orang Yahudi mereka dimurkai. Langsung Adi bin Hatim mengatakan, saya Hanifan Muslimah. Langsung ikut agama Ibrahim, bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau masuk Islam. Nah, tatkala majoriti dari kabilah-kabilah Arab murtad, tatkala Nabi wafat, maka Adi bin Hatim mengumpulkan zakat kaumnya, diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu peperangan. Dikatakan ini zakat pertama yang sangat bermanfaat bagi Abu Bakar As-Siddiq tatkala terjadi kemurtadan orang-orang Arab. Nah, ini jasa Adi bin Hatim. Sahabat. Iya, nih sahabat ini. Nah, beliau masuk Islam disebutkan di biografinya itu tahun 7 Hijriah. Memang lebih dahulu saudarinya. Ini Adi bin Hatim. Sa'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi isi pertanyaannya tak disebutkan di dalam riwayat Hafiz bin Umar ini. Tapi nanti akan disebutkan di dalam number yang lain. Isinya yaitu saya bertanya tentang hukum hewan yang ditangkap oleh anjing terlatih, anjing pemburu yang sudah dilatih itu. Tapi kenapa nggak disebutkan lafadznya? Cukup dengan isyarat dari jawaban Nabi untuk riwayat yang ini. Riwayat yang lain lebih lengkap. Maka Nabi mengatakan, idza arsalta kalbak, apabila engkau mengirimkan atau melepaskan anjingmu yang al-mu'allam, anjing yang terdidik, yang terlatih. Fakotal, kemudian dia membunuh. Berarti apa? Apabila hewan yang ditangkap, mungkin arnab, atau mungkin kijang, atau mungkin burung, atau hewan-hewan yang lain, dalam keadaan hidup, senang. Memang apa? Kita diperintahkan untuk menyembelih, sebagaimana dalam hadis yang lain. Tapi kalau anjingnya membawa pulang dalam keadaan hewannya mati, mungkin jelas dia pulang. Anjing tak mungkin datang bawa itu kan, bawa bekas kah, bawa tray atau bawa plastik. Tak, jelas membawanya dengan gigi dia. Boleh jadi tergigit kuat-kuat akhirnya mati. Padahal kita belum sempat menyembelih dia. Maka Nabi mengatakan fakul, makanlah, yaitu tidak masalah. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah itu. Yaitu boleh. Kenapa? Karena sebelum kita melepaskan anjing pemburu tadi, kita sudah menyebutkan nama Allah. Tidak mengapa itu. Yang penting anjingnya tidak ikut makan waktu itu. Yaitu tatkala dia datang, dia tidak memakan hewan itu. Tayyib. Wa idza akal, apabila anjing itu makan, dia bawa ke kita tapi kaki sudah hilang atau ekor sudah hilang, kepala tinggal setengah. Kita tanya sama anjingnya, mana yang lain? Oh, saya sudah makan dulu bos, lapar. Kalau anjingnya boleh bicara. Nah, maka kalau
ternyata anjingnya sudah corruption lebih dahulu, Nabi mengatakan fala ta'kul, jangan engkau memakan hewan yang dia gigit tadi. Fa inna ma amsakahu ala nafsih, karena dia itu hanyalah menangkap hewan tadi untuk dirinya sendiri, karena ini bukan anjing biasa, ini anjing terlatih. Berarti dia sudah tahu, ini saya mendapatkan tugas, tak boleh saya corruption, tak boleh saya memakannya. Ya, makanya dia mu'allam. Dan pembahasan ini masuk kepada pembahasan hikmah, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah dari Sa'adah tatkala membahas keutamaan ilmu, yaitu apa? Saking mulianya ilmu sampai-sampai dibezakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah antara tangkapan anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih itu lain. Kalau anjing yang tidak terlatih dia membawa hewan ke kita dalam keadaan sudah mati, kita tidak boleh untuk memakannya karena dia itu adalah bangkai. Karena apa? Kullu ma mata min ghairi zakatin syar'iyyah fahuwa mayyit atau maitah. Segala hewan yang dia itu mati tanpa ada penyembelihan yang disyariatkan, maka dia adalah bangkai. Anjingnya bukan anjing terlatih. Tapi untuk anjing yang terlatih, walaupun dia membawa hewan buruan kepada kita dalam keadaan hewan itu mati dan dia tidak memakannya, memang dia disiplin, belum disuruh makan, tak makan dia, maka kita diizinkan untuk memakan hewan yang sudah mati tadi, padahal belum sempat kita sembelih. Ini menunjukkan apa? Keutamaan ilmu, membezakan antara hewan yang disembelih secara syar'i dengan yang tidak disembelih secara syar'i. Bagaimana penyembelihan syar'i dalam case ini? Yaitu anjingnya sudah kita sebut nama Allah tatkala dilepaskan, maka gigitan dia walaupun hewan yang digigit itu mati, maka ini sudah apa? Sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab apa? Dia berilmu. Ini keutamaan memiliki ilmu syar'i walaupun anjing. Baik. Kemudian apabila dia ternyata memakannya, namanya manusia saja yang sudah ngaji, sudah sekolah aja terkadang degil, yaitu apa? Tidak ikut peraturan, apalagi anjing. Wajar, tahu-tahu suatu ketika anjingnya buat hal, malah dia makan sendiri atau makan setengah, masih ada sisa buat tuannya, maka Nabi mengatakan jangan engkau memakannya karena dia menangkap itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Sementara anjing tak mampu membaca bismillah. Berarti apa? Ya berarti hewan yang dia bunuh itu bangkai. Tapi kalau dia serahkan kepada kita tanpa dia memakannya walaupun sudah terbunuh, maka itu halal untuk kita karena kita sudah membaca bismillah sebelum melepaskan anjing tadi. Inilah bezanya. Sekarang masalahnya adalah kenapa Imam Bukhari memasukkan hadis Adi bin Hatim ini dalam Kitabul Wudhu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini pendalilan Imam Bukhari walaupun menyelisihi jumhur bahwasanya air liur anjing itu suci, dan ini mengikuti pendapat Imam Malik. Bagaimana kita wajib mencuci liur dia, jilatan dia sampai 7 kali dengan alasan najis, sementara gigitan anjing pemburu itu boleh dimakan dan Nabi tidak menyuruh untuk mencuci. Ini kata mereka dan inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari. Tapi ini tentunya pendapat yang keliru. Telah dibantah oleh Ibnul Munayyir, telah dibantah juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nabi di dalam hadis Adi bin Hatim tidak sedang membahas najis atau tidak najis. Nabi sedang membahas hewan itu halal atau tidak, hewan yang ditangkap oleh anjing pemburu itu. Jadi Nabi tidak sedang membahas masalah kenajisan, tapi masalah halal atau tidak halal. Pembahasannya itu. Sementara ma'ruf bahwasanya jangankan hewan yang ditangkap oleh anjing, hewan yang kita sembelih saja, kambing atau lembu atau arnab atau yang lainnya, setelah disembelih, setelah dikuliti, tetap nanti dicuci juga kan, walaupun bukan dicuci sampai dengan tanah, tapi tetap dicuci. Secara otomatis memang apa? Memang akan dicuci. Makanya hadis Adi bin Hatim walaupun Nabi tidak memerintahkan mencuci, otomatis orang akan mencuci itu insya Allah. Apalagi jelas apa? Anjing itu waktu membawa ke sini mungkin apa? Mengheret, apalagi kijang boleh jadi atau hewan yang lebih besar ditangkap oleh anjing itu tidak dipikul di atas belakang dia, tapi diheret, jelas itu kotor. Maka mau tidak mau jelas secara otomatis kita akan mencucinya.
Baik, maka insya Allah itu cukup untuk menyucikan agar daging tadi menjadi suci. Cuma masalahnya, apakah wajib dicuci 7 kali? Telah dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwa beliau, bahwasanya untuk anjing pemburu ini Allah sudah memberikan keringanan sebagaimana dalam Quran, maka pencuciannya juga diringankan, tak perlu sampai 7 kali, tak perlu dengan tanah, demi kemaslahatan yang lain. Apa kemaslahatan yang lain? Yaitu agar tidak rusak daging, karena daging kalau dicampur dengan tanah dengan alasan dicuci ini akan rusak daging. Baik. Makanya masalah dicuci tetap dicuci, tetapi ada keringanan. Baik. Jadi masalah najis tetap dia najis, ya apa itu air liur anjing, tapi jangan khawatir nanti dagingnya sudah dicuci. Dan kata Syekhul Islam di dalam Al-Ikhtiyarat yang dikumpulkan oleh Al-Ba'li, sesuatu yang telah diringankan oleh Allah dan dihalalkan oleh Allah, maka madaratnya, bahayanya itu dihilangkan. Asalnya boleh jadi air liur anjing banyak bakterianya, makanya dengan tanah dicucinya diantaranya. Tetapi tatkala Allah memberikan keringanan terkait dengan gigitan anjing pemburu, berarti Allah telah menghilangkan bahaya yang ada pada air liur anjing tadi. Tak mungkin Allah menghalalkan yang berbahaya untuk umat ini. Jadi tidak perlu khawatir. Masalah najis memang asalnya najis, tapi sudah dicuci sudah, walaupun tidak perlu dengan tanah dan tidak perlu sampai 7 kali. Kemudian Adi bin Hatim bertanya lagi, ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu al-istifsar indal iskal, yaitu disyariatkan meminta perincian, meminta penjelasan lebih apabila masih ada kerumitan. Sekarang kerumitannya apa? Adi bin Hatim mengatakan, saya melepaskan anjing saya, yaitu anjing pemburu, kemudian saya dapati dia disertai oleh anjing yang lain. Maksudnya apa? Yaitu anjingnya berjaya menangkap hewan buruan, tapi ternyata tidak sendirian. Tahu-tahu ada anjing yang lain ikut menggigit. Seandainya hewan buruan itu masih hidup, kita tak perlu pening, cukup disembelih saja, dibuang darah yang mengalir itu. Maka dia matinya bukan karena digigit anjing, tapi karena sudah disembelih dengan sembelihan syar'i. Ini tak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah hewan buruan tadi mati. Kita tak tahu dia matinya karena digigit oleh anjing pemburu kita, ataukah matinya karena digigit oleh anjing lain, anjing yang liar. Tatkala keadaannya mungkin ini, mungkin itu, maka Nabi mengatakan fala ta'kul, maka jangan engkau memakan hewan buruan tadi. Lalu untuk apa? Sia-sialah. Jangan khawatir, tidak sia-sia, boleh disedekahkan pada anjing yang sudah berjaya menangkap tadi. Sedekah untuk dia dan penghargaan untuk dia. Kita sendiri jangan memakannya. Kenapa? Fa innama samaita ala kalbik, karena engkau hanyalah menyebut nama Allah pada anjingmu. Jadi anjing itu posisinya sebagai alat, bagaikan pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan. Kita sudah menyebut nama Allah. Baik. Sementara tak mampu kita untuk menyebut nama Allah tatkala anjing hendak membunuh hewan buruan. Anjingnya tak mampu lapor pada kita, bos ini hewannya sudah mau mati, tolong sebut nama secepatnya. Anjing tak mampu macam itu, cerita-cerita macam itu. Makanya sejak awal disebut bismillah tatkala kita melepaskan anjing pemburu tadi. Sebut nama Allah sekarang juga, walaupun hewannya belum tertangkap, tak masalah. Ini keringanan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Walam tusammi ala kalbin akhor, dan engkau tidak menyebut nama Allah terhadap anjing yang lain. Iya, itu anjing bukan pemburu. Kita tak tahu niat dia. Anjing punya niat kah? Maksudnya namanya anjing liar, dia mungkin memakan untuk dirinya sendiri. Dia belum dilatih untuk bekerja untuk seorang tuan. Tatkala urusannya tidak jelas, maka masuk kepada kaidah yang lain, yaitu apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat Anda ragu menuju kepada perkara yang tidak ragu. Apa yang ragu sekarang? Kita tak tahu hewan ini mati sebagai apa? Mati karena digigit anjing kita atau anjing yang liar. Nah, kita tak tahu, maka tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita sekarang memegang sesuatu yang tidak ragu. Apa yang tidak ragu? Yaitu hewan itu mati dalam keadaan kita tidak menyembelih dia. Berarti apa? Hukum asalnya dia adalah bangkai.
Karena kita tak tahu dia digigit oleh anjing yang mana, dengan sebab gigitan anjing yang mana dia mati. Baik. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu meninggalkan perkara yang meragukan. Kalau tidak ada faktor yang murajih, faktor yang menguatkan. Adapun kalau ada faktor yang menguatkan, mungkin kita lihat entah bagaimana dari kejauhan, memang ada dua anjing di situ, anjing kita dan anjing yang liar. Tapi tatkala hewan itu digigit oleh anjing liar, dia masih hidup. Kemudian ditangkap oleh anjing kita, digigit dan mati. Nah, ini ada murajih, walaupun ada dua anjing, tapi korinah yang terkuat menunjukkan hewan itu mati karena gigitan anjing kita, misalkan. Nah, ini mudah untuk, insya Allah mudah untuk diketahui bahwasanya hewan tadi boleh dimakan, karena yang menggigit dalam keadaan masih hidup itu adalah anjing kita. Hewan buruan masih hidup. Tapi kalau tidak jelas, maka Nabi menyuruh untuk meninggalkan perkara yang tidak jelas tadi. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Dan ini juga masuk dalam pembahasan dalam al-adabus syar'iyyah, apabila kita diberi hidangan satu pinggan daging. Dalam keadaan kita tak tahu, kita dikasih tahu ada di antara daging ini yang dia itu bangkai, tapi dicampur. Tapi kita tak tahu, sebagian bangkai, sebagian betul. Karena tidak jelas, maka kita diwajibkan meninggalkan semuanya, karena kita tak mampu memisahkannya. Baik. Dan ini masuk dalam berbagai pembahasan. Kalau tidak jelas dan kita tak mampu merojihkan, maka tinggalkan dulu, menuju kepada yang lebih jelas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.